Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang panel project kami dari kelompok 1, yaitu review jurnal. Review jurnal pertama yaitu Consumer Behavior Toward Adoption of Mobile Payment, a case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Ya, berikut merupakan anggota kelompok 1. Bisa next. Dan berikut merupakan outline presentasi dari review jurnal yang pertama. Yang pertama itu adalah ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya tinjauan literatur, selanjutnya metode dan bahan penelitian, selanjutnya hasil dan diskusi penelitian, selanjutnya kesimpulan dan batasan, dan terakhir kelebihan dan kekurangan penelitian. Berikut merupakan informasi jurnal dari jurnal yang pertama. Ya, saya Santo NRP 074 akan menjelaskan tentang abstrak dan pendahuluan. Jadi tujuan dari penelitian dari jurnal pertama ini adalah untuk mengetahui karakteristik pengguna teknologi, pengetahuan mereka tentang teknologi dan faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi terkait perilaku pengguna teknologi terhadap adopsi teknologi pembayaran mobile melalui pengukuran nilai utilitarian sebagai mediator untuk mengetahui apakah perilaku konsumen terhadap adopsi teknologi pembayaran mobile. Jadi fokus penelitian ini berada pada Provinsi Jawa Tengah, konsumen dari UKM Batik Indonesia. Metode penelitian ini adalah memakai structural equation modeling dengan sampel akhir jawaban responder sebanyak 294 orang. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengetahuan pengguna teknologi, semakin berpengaruh perilaku adopsi teknologi pembayaran mobile bagi konsumen usaha kecil dan menengah Batik Indonesia selama pandemi COVID-19. Bagian pendahuluan. Jadi semenjak pandemi COVID-19 ini, pemerintah berupaya untuk salah satu langkah agar penggunaan uang tunai dibatasi, sehingga salah satu langkahnya adalah menggunakan uang non tunai dengan penggunaan layanan mobile, sehingga di era new normal ini perlu ditelaah secara lebih lanjut lagi mengenai intensitas penggunaan dan pengaruhnya terhadap adopsi teknologi dan pengetahuan teknologi melalui nilai penggunaan mobile payment bagi konsumen UKM Batik Indonesia. Selanjutnya, saya Verisa, NRP 6, akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Pembayaran melalui mobile atau m-payment dapat didefinisikan sebagai pertukaran nilai finansial antara dua pihak dengan menggunakan perangkat seluler yang mampu memproses transaksi keuangan secara aman. Fokus penelitian ini adalah pada konsumen UKM batik di Jawa Tengah. Sebagian besar konsumen batik di Jawa Tengah melakukan pembelian dengan cara langsung datang ke toko atau butik. Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan konsumen tersebut bertransaksi secara tunai. Kemudian yang pertama, karakteristik pengguna teknologi. Hipotesis pertama, karakteristik pengguna teknologi signifikan dan berhubungan positif dengan nilai utilitarian. Hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit atau debit tidak mempengaruhi niat untuk menggunakan pembayaran mobile, serta nilai utilitarian tidak mempengaruhi niat untuk menggunakan pembayaran mobile, sehingga yang hipotesis kedua yaitu pengetahuan pengguna teknologi signifikan dan berhubungan positif dengan perilaku adopsi.
Selanjutnya, saya Salsabila Usra, NRP 025, akan melanjutkan kerangka teori 212 adalah pengetahuan pengguna teknologi. Jadi, peluang teknologi konvergen diusulkan sebagai peluang teknologi dengan mengekstraksi potensi peningkatan aliran pengetahuan dan tautan aliran pengetahuan yang muncul. Oleh karena itu, arah dan tema potensi TKF diprediksi dapat memberikan peluang teknologi di masa mendatang. Sehingga hipotesis yang ketiga adalah pengetahuan pengguna teknologi berhubungan secara signifikan dan positif dengan nilai utilitarian. Selanjutnya ada nilai utilitarian. Nilai utilitarian didefinisikan sebagai manfaat dan biaya dalam evaluasi fungsional konsumen setelah menggunakan produk atau layanan secara keseluruhan. Nilai utilitarian memperhitungkan bahwa mungkin ada pengorbanan moneter yang dirasakan dan persepsi pengorbanan non-moneter. Sehingga hipotesis yang keempat adalah nilai utilitarian secara signifikan dan positif berkaitan dengan perilaku adopsi. Next. Selanjutnya ada perilaku adopsi. Pengadopsian layanan di luar aspek moneter seperti periklanan dianggap sebagai salah satu metode komunikasi tercepat dan paling efektif bagi merek untuk membangun asosiasi dan menarik konsumen sasaran. Sebelum memperkenalkan pengetahuan terbaru tentang pembayaran seluler, sistem cenderung condong ke bukti alat tukar atau tunai, sehingga hasilnya berdampak negatif pada kelanjutan penggunaan pembayaran seluler. Oleh karena itu, hipotesis yang kelima adalah pengetahuan pengguna teknologi secara signifikan dan positif berhubungan dengan perilaku adopsi. Selanjutnya, saya Elsa Aprilia akan melanjutkan ke bab 3, yaitu metode dan bahan penelitian. Untuk 3.1, yaitu instrumen pengukuran. Menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online. Pada penelitian ini, terdapat 4 hal yang menjadi fondasi dalam kerangka kerja, yaitu karakteristik pengguna teknologi, pengetahuan yang dimiliki pengguna teknologi, nilai utilitarian, dan perilaku adopsi. Kemudian, untuk 3.2, statistik deskriptif. Dari 350 kuesioner penelitian yang disebar, hanya terdapat 294 kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian, karena 15 jawaban tidak sesuai dengan penelitian dan sisanya tidak menjawab kuesioner atau tidak mengembalikan kuesioner. Dalam kuesioner tersebut, terdapat 13 pertanyaan yang menggunakan pengukuran 7 skala yang dimulai dari angka 1 yang menyimbolkan sangat tidak setuju hingga angka 7 untuk menyatakan sangat setuju. Mayoritas responden adalah perempuan atau sebanyak 57,8%. Sebanyak 39,1% responden memiliki gelar sarjana. Rata-rata responden atau 32,7% responden berusia antara 26 sampai 34 tahun, serta mayoritas bekerja sebagai karyawan atau sebanyak 27,6% responden. Next. Selanjutnya ada analisis data. Jadi dari hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria statistik dengan nilai faktor loading di atas 0,5. Maka semua variabel valid untuk kegunaan kontinuitas penggunaan atau dapat dikatakan semua indikator lulus uji validitas. Hasil nilai reliabilitas semua variabel dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas konstruk
rentang antara 0,891 sampai 1,005. Kemudian setelah menguji validitas model pengukuran data, dilakukan analisis faktor konfirmatori. Rata-rata varian diekstraksi untuk masing-masing variabel dan nilai loading faktor di atas 0,5 dengan signifikasi pada taraf 5%, sehingga hasilnya sesuai dengan tingkat reliabilitas indikator. Dan ekstrak varian menunjukkan kisaran nilai antara 0,791 sampai 1,021 dengan nilai AV melebihi 0,5 dan CR melebihi 0,7, sehingga semua komponen memenuhi validitas konvergen. Yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi penelitian. Jadi dari penelitian menggunakan perhitungan pada pemodelan mengenai perilaku konsumen ini terhadap kasus konsumen-konsumen UKM Batik Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama ditolak. Jadi karakteristik pengguna teknologi positif 0,016 dan tidak memiliki hubungan yang signifikan 0,067 dengan nilai utilitarian. Lalu ditemukan hasil penelitian bahwa karakteristik pengguna teknologi memang berpengaruh positif terhadap nilai utilitarian, namun tidak memiliki efek signifikan terhadap nilai utilitarian. Jadi sekalipun biaya penggunaan mobile payment-nya rendah, tidak akan mempengaruhi pengguna teknologi konsumen UKM Batik Indonesia dalam kecenderungan melakukan transaksi menggunakan mobile payment. Nah, lalu yang kedua, hipotesis kedua diterima. Jadi hubungan antara pengetahuan pengguna teknologi dengan nilai utilitarian adalah positif dan signifikan 0,0000. Jadi semakin tinggi pengetahuan konsumen UKM Batik Indonesia yang merupakan pengguna teknologi, semakin tinggi juga pengaruh terhadap adopsi pengguna mobile payment dalam melakukan transaksi pembelian produk batik Indonesia. Jadi terlepas dari pengguna utilitarian biaya yang harus mereka keluarkan dalam menggunakan mobile payment ini. Jadi pengetahuan ini merupakan faktor kuat dan signifikan dalam konsumen memilih untuk melakukan transaksi melalui mobile payment atau tidak. Lalu ada hipotesis ketiga, yaitu hipotesis ketiga ditolak dengan karakteristik pengguna teknologi berpengaruh positif dan tidak signifikan 0,272 terhadap perilaku adopsi melalui nilai utilitarian. Jadi ditemukan bahwa karakteristik pengguna teknologi memang berpengaruh positif terhadap perilaku adopsi pengguna mobile payment. Tapi karakteristik pengguna teknologi ini tidak signifikan terhadap perilaku adopsi mobile payment melalui nilai utilitarian. Dan berdasarkan penelitian ini, tidak terbukti karakter seseorang dapat mempengaruhi perilaku adopsi mobile payment. Pada karakter komunitas tertentu juga tidak ditemukan kesediaan maupun penolakan terhadap perkembangan teknologi untuk mengadopsi penggunaan mobile payment. Jadi hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pengguna teknologi memang tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku adopsi mobile payment. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis keempat, yaitu hipotesis keempat diterima. Jadi pengetahuan pengguna teknologi memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku adopsi melalui nilai utilitarian. Artinya pengetahuan seseorang mempengaruhi perilaku adopsi pengguna mobile payment dengan adanya nilai-nilai utilitarian yang dianggap wajar karenanya. Lalu hipotesis kelima diterima, nilai guna terhadap perilaku adopsi memiliki hubungan positif dan signifikan. Jadi artinya ketika biaya menjadi beban, dalam hal ini penggunaan aplikasi pembayaran seluler, bahwa konsumen semakin yakin bahwa aplikasi tersebut cenderung aman dan benar-benar ingin mengadopsi mobile payment ini. Nah, jadi maksud dari hasil-hasil ini apa sih? Jadi berdasarkan diterima atau tidaknya 5 hipotesis tadi itu yang telah diajukan oleh penulis, diketahui bahwa pengetahuan pengguna teknologi konsumen-konsumen UKM Batik Indonesia itu memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap perilaku adopsi penggunaan mobile payment melalui nilai utilitarian. Tapi sebaliknya, karakteristik pengguna teknologi justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku adopsi penggunaan mobile payment melalui nilai utilitarian ini. Dan dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa walaupun dalam proses penggunaan teknologi mobile payment akan dibebankan biaya sebagai nilai utilitarian, tapi konsumen-konsumen UKM Batik Indonesia ini merasa wajar dan sah bila sesuatu yang efektif dan efisien pasti akan memiliki biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Saya Sonia, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan batasan.
Penerapan Structural Evaluation Modeling atau SEM kerangka dengan pendekatan holistik dan integratif dari penelitian menggunakan perhitungan pada pemodelan mengenai perilaku konsumen terhadap adopsi pembayaran seluler. Dengan studi kasus konsumen UMKM batik di Jawa Tengah, didapatkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan teknologi dengan nilai utilitarian dan perilaku adopsi adalah positif dan signifikan. Ya, saya Ritsa, NRP 077 ingin melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian. Nah, setelah kita melakukan review jurnal, kita menemukan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan terhadap jurnal ini. Selain itu, nanti di akhir kita juga akan menyediakan saran untuk penelitian selanjutnya. Next. Kemudian untuk kelebihan penelitian, yang pertama, bahasa dan kata-kata yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca yang bahkan bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Kemudian jurnal ini juga menyantumkan teori-teori terkemuka mengenai topik yang dibahas, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami dan menafsirkan bacaan. Seperti contohnya teori tentang perilaku adopsi yang mencakup Theory of Planet Behavior atau TPB. Kemudian di dalam jurnal ini juga menyediakan analisis yang sangat rinci dan mudah dipahami, di mana terdiri dari 5 hipotesis, 3 hipotesis didukung dan 2 hipotesis tidak didukung. Kemudian yang terakhir, jurnal ini juga menyediakan arahan atau petunjuk yang bermanfaat untuk kedepannya. Hal ini dibuktikan dengan penulis mengkaji penggunaan pembayaran seluler di kalangan konsumen UKM batik Indonesia, yang sejauh ini belum dievaluasi dengan baik dalam konteks Indonesia, di mana nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi UKM batik untuk mendorong konsumen agar terus mengadopsi pembayaran seluler dengan menginformasikan tentang kelebihan dan manfaat pembayaran seluler. Next. Nah, kemudian jurnal ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, meskipun analisisnya rinci, akan tetapi penulis kurang lengkap dalam memberikan bukti yang bisa memperkuat hasil penelitian. Lalu yang kedua, dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel acak yang tanpa dibatasi oleh kriteria pengikatan sampel, sehingga hasil yang diperoleh tidak spesifik untuk sampel dengan kriteria tertentu. Next. Nah, ini kemudian ada beberapa saran yang mungkin perlu diperhatikan bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mencantumkan beberapa variabel yang perlu diusulkan untuk memperkuat hasil. Kemudian untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat mengambil sampel dengan kriteria khusus agar hasilnya lebih fokus atau lebih spesifik sehingga tidak menggunakan sampel acak. Kemudian yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya juga disarankan dapat dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung untuk meminimalisir pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung oleh responden, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya juga disarankan dapat dibiasakan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan konsumen dan UKM batik, sehingga diharapkan mendapatkan informasi yang dapat memperkuat penelitian selanjutnya. Ya, selanjutnya kami akan memaparkan jurnal kedua kami, yaitu Examining the Effect of Persuasive Message of Beauty Bloggers on Information Acceptance of EWOM and Purchase Intention, the Study of Consumer of Beauty Products in Jabodetabek, Indonesia. Ya, berikut merupakan outline dari presentasi kami. Next.
Dan berikut merupakan informasi dari jurnal kami yang kedua. Ya, abstrak dari studi ini yaitu studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerimaan informasi IWOM pada niat beli melalui vlogger di industri kecantikan. Penelitian ini menggunakan online kuesioner dari 400 responden wanita yang menjadi subscriber atau penonton beauty vlogger dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Data dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konstruk pesan IWOM persuasif, kredibilitas sumber adalah satu-satunya variabel yang tidak berpengaruh pada penerimaan informasi dari IWOM, namun penerimaan informasi IWOM dapat memiliki pengaruh langsung pada niat beli. Next. Ya, selanjutnya bagian pendahuluan. Situs jejaring sosial yang paling populer di kalangan pengguna di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah YouTube. Pengguna YouTube dapat mengunggah dan berbagi video instrumental untuk video blog mereka. Vlogger merupakan perwujudan dari IWOM, di mana seseorang atau sekelompok orang dapat merekomendasikan atau memberikan pendapat tentang suatu produk atau layanan. Vlogger kecantikan diyakini dapat mencap persetujuan mereka pada produk tertentu, di mana pemirsa dapat sangat mempercayai pendapat mereka karena dianggap sangat rekomendasi. Sehingga penelitian ini menyelidiki kekuatan beauty vlogger sebagai influencer untuk penonton mereka melalui pesan IWOM yang akhirnya akan mempengaruhi niat penonton untuk membeli produk kecantikan tersebut. Selanjutnya, saya Verisa, NRP 6, akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. 2.1, yang pertama akan membahas tentang kualitas argumen atau argumen quality. Pesan dianggap mempunyai kualitas yang kuat atau lemah berdasarkan relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapannya. Kualitas argumen adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh komunikator yang mengacu pada sejauh mana penerima pesan dapat memahami dan menanggapi informasi tersebut. Hipotesis yang pertama, kualitas argumen berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi atau IWOM. Kemudian yang 2.2 menjelaskan tentang kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber adalah kemampuan dan motivasi dari sumber pesan untuk menghasilkan informasi yang akurat pada masyarakat umum. Kredibilitas sumber dapat menghasilkan pesan persuasif pada penerima sumber dan mendorong sikap yang positif terhadap produk atau jasa terkait. Keahlian mengacu pada pengetahuan yang dimiliki komunikator tentang produk atau jasa. Hipotesis yang kedua, kredibilitas sumber berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi IWOM. Yang hipotesis ketiga, kredibilitas sumber berpengaruh positif terhadap niat beli. Kemudian poin selanjutnya 2.3, kualitas argumen. Yang 2.3, daya tarik sumber. Daya tarik sumber adalah persuasi atau ajakan melalui proses identifikasi di mana penerima informasi dapat termotivasi untuk mengumpulkan sumber dengan memiliki keyakinan dan sikap yang serupa. Daya tarik sumber memiliki dampak positif terhadap persepsi konsumen dan berkemampuan untuk mempengaruhi opini. Dapat disimpulkan bahwa daya tarik sumber mengacu pada pemberian sifat persuasi pada penerima pesan yang menghasilkan sebuah kepercayaan. Hipotesis keempat, daya tarik sumber berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi IWOM. Hipotesis kelima, daya tarik sumber berpengaruh positif terhadap niat beli. Selanjutnya, saya Salsabila Usra ingin menjelaskan tentang lanjutan literatur review, yaitu persepsi sumber. Persepsi sumber adalah bentuk tinjauan online yang dibuat oleh pengguna yang bertujuan mempengaruhi niat pengguna lain untuk menerima dan menggunakan informasi online.
Dimensinya itu kegunaan, bantuan, ikatan sosial, dan hemofilia. Hipotesis yang keenam yaitu persepsi sumber memiliki efek positif pada penerimaan informasi IWOM. Selanjutnya, penerimaan informasi IWOM, penerima informasi IWOM adalah pesan persuasif yang diterima oleh penerima dari sumber terpercaya dan meyakinkan penerima bahwa pesan tersebut valid, menumbuhkan keinginannya dalam melakukan pembelian. Dimensinya yaitu penerimaan dan pengaruh. Hipotesis ketujuh, penerimaan informasi IWOM memiliki efek positif pada niat pembelian. Selanjutnya ada niat pembelian. Niat pembelian berkaitan dengan perilaku konsumen berdasarkan karakteristik pribadi setiap orang dalam menentukan faktor yang dapat dikategorikan sebagai merek, produk, penjual, waktu pembelian, dan kuantitas pembelian. Dan dimensinya yaitu kemungkinan, mungkin, dan pasti. Selanjutnya ada kerangka penelitian dan hipotesis. Berdasarkan kerangka penelitian, variabel persepsi sumber dan kredibilitas argumen tidak secara langsung diuji untuk niat beli, karena sumber persepsi sendiri merupakan penilaian yang dilakukan oleh pengguna untuk mempengaruhi niat pengguna lain untuk menerima dan menggunakan informasi. Oleh karena itu, persepsi sumber dan kualitas argumen tidak langsung diuji untuk niat beli, tetapi harus diperantarai dahulu oleh penerimaan informasi IWOM. Selanjutnya, saya Tiffany, NRP 030 akan menjelaskan tentang metode dan bahan penelitian. Yang pertama ada instrumen penelitian. Jadi dalam penelitian ini pengujian hipotesis empiris dalam penelitian ini menggunakan skala multi-item berdasarkan penelitian sebelumnya yang diidentifikasi dan disesuaikan dengan setting penelitian. Kuesioner dengan 6 konstruksi dirancang untuk menangkap evaluasi responden terhadap pesan IWOM persuasif. Dan ke-6 elemen tersebut terdiri dari yang pertama, kualitas argumen terdiri dari 4 dimensi, yaitu relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan. Kredibilitas sumber terdiri dari 3 dimensi, yaitu keahlian, kepercayaan, dan pengalaman sumber. Daya tarik sumber terdiri dari 3 dimensi, yaitu keakraban, kesukaan, dan kesamaan. Kemudian persepsi sumber terdiri dari 4 dimensi, yaitu kemanfaatan, ikatan sosial, dan homofili. Dan penerimaan IWOM terdiri dari 2 dimensi, yaitu penerimaan dan pengaruh. Kemudian yang terakhir, niat beli terdiri dari dimensi, yaitu kepastian dan kemungkinan. Selanjutnya, saya Elsa Aprilia, NRP 078, akan melanjutkan bab 3, yaitu bab 3.2, yaitu pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar survei kepada 400 subscriber atau penonton beauty vlogger di area Jabodetabek, Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah sampling probabilitas dengan pengambilan sampel secara random. Jawaban responden dalam kuesioner diproses menggunakan persamaan struktural pemodelan atau SIM. Peneliti menggunakan Smart PLS 3.0 untuk mengolah data. Beberapa tahapan analisis yang dilakukan peneliti adalah merancang jalur analisis, menguji bagian luar model, dan menguji bagian dalam model. Next. Oke, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya, Nisa Amalia, NRP 13. Jadi pada hasil dan pembahasan akan ada 3 hal yang akan disampaikan. Jadi yang pertama akan ada terkait dengan informasi deskriptif, tingkat ambang batas, dan juga terkait dengan model korelasi dan struktural. Jadi yang pertama, untuk informasi deskriptif, terdapat 2 hal yang akan dibahas, yaitu responden berdasarkan usia dan juga berdasarkan domisili.
untuk berdasarkan usia dari 400 responden sebanyak 395 dengan akumulasi 98,7% berusia 15 sampai 25 tahun. Dan berdasarkan domisili dari 400 responden sebanyak 203 responden atau 50,8% tinggal di Tangerang, 126 tinggal di Jakarta, 30 responden tinggal di Bekasi, 24 responden tinggal di Depok, dan 17 responden sisanya tinggal di Bogor. Next. Selanjutnya yaitu tingkat ambang batas. Jadi pada penelitian ini dapat diterima apabila tingkat ambang batas mencapai 0,7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa internal telah mencapai nilai konsistensi dan kedua pernyataan tersebut sesuai dengan gambar 1 di samping. Next. Oke, untuk tingkat ambang batas, berdasarkan tabel 1 nilai semua pemuatan mencapai sekitar 0,74 hingga 0,96 dengan nilai average mencapai sekitar 0,62 hingga 0,91 sehingga nilai tersebut dapat memenuhi kriteria yang telah direkomendasikan. Berdasarkan hasil amatan pada tabel 1 sebelumnya mengindikasikan telah memenuhi kriteria dalam menentukan validitas diskriminan karena nilai diagonal telah melebihi korelasi antar konstruksi. Next. Oke, selanjutnya yaitu model korelasi dan struktural, yang mana hasil pengujian ini menyatakan bahwa nilai R kuadrat dari kualitas argumen, yang mana nilai tersebut mengindikasikan bahwa informasi dari electronic work of mode dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1 sampai X4 dengan nilai sebesar 50,6%, yang mana niat beli dari variabel tersebut mencapai nilai 0,557. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa 55,7 konstruk niat beli mampu dijelaskan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini seperti kualitas argumen, persepsi sumber, dan penerimaan informasi electronic word of mouth. Oke, selanjutnya untuk model korelasi dan struktural pada tabel 2 dipaparkan mengenai kualitas argumen, daya tarik sumber, dan variabel yang mana persepsi sumber memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap diterimanya informasi electronic word of mouth. Next. Oke, jadi salah satu faktor yang tidak mempengaruhi penerimaan informasi electronic word of mouth adalah kredibilitas sumber namun berpengaruh pada niat beli. Daya tarik sumber tidak mempengaruhi niat beli dan informasi penerimaan electronic word of mouth secara signifikan dan positif memberikan pengaruh pada niat beli. Untuk kualitas argumen mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif. Kredibilitas sumber memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada penerimaan informasi electronic word of mouth. Dan yang terakhir, beauty vlogger sebagai influencer menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi niat membeli pemirsanya. Next. Oke, daya tarik sumber memiliki negatif dan pengaruh yang tidak signifikan terhadap niat pembelian. Sumber persepsi secara positif dan signifikan mempengaruhi penerimaan informasi dari electronic word of mouth, dan penerimaan informasi electronic word of mouth pada penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian suatu produk kecantikan karena apabila seseorang mendapatkan pesan persuasif dari beauty vlogger, maka tingkat minat pembelian akan timbul dan meningkat. Saya Sonia, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan batasan penerapan struktural equality modeling atau SEM kerangka dengan pendekatan kuantitatif serta mengumpulkan data penelitian dengan metode menyebar survei pada 400 subscriber atau penonton beauty vlogger yang berada di area Jabodetabek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling probabilitas dengan pengambilan sampel random, di mana peneliti menetapkan nomor untuk setiap elemen populasi dan kemudian menggunakan tabel nomor acak untuk elemen spesifik yang akan dimasukkan ke dalam sampel.
untuk informasi deskriptif yang sebagian besar pengikut beauty vlogger berusia 15-25 tahun dan memiliki nilai Converge yang mengindikasikan bahwa internal telah mencapai nilai konsistensi dan nilai average variance extract atau AV tersebut dapat memenuhi kriteria yang telah direkomendasikan, serta terdapat tes validitas diskriminan yang telah memenuhi kriteria dikarenakan nilai diagonal telah melebihi korelasi antar konstruksi. Untuk model korelasi dan struktural, didapatkan bahwa kualitas argumen mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada penerimaan EWOM. Next. Iya. Kemudian saya Ritsa, NRP 077 akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Next. Nah, ini ada beberapa kelebihan mengenai jurnal ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan oleh penulis cukup mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Begitu pula dengan analisisnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga menambah literatur untuk meningkatkan pemahaman mengenai topik yang disajikan secara lengkap sehingga nantinya pembaca mudah untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, penulis juga menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. Bahkan jurnal yang digunakan sebagian besar berupa jurnal internasional. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang anteseden pesan word of mouth persuasif. Next. Kemudian jurnal ini juga terdapat beberapa kekurangan di jurnal ini. Yang pertama, abstrak yang ditulis kurang menyeluruh dan juga kesimpulannya kurang lengkap. Dan kemudian yang kedua, temuan dalam penelitian ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, di mana kredibilitas sumber memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan informasi word of mouth. Kemudian yang terakhir, hal ini diduga karena media yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, di mana penelitian ini menggunakan video blogger atau vlogger dan di industri kecantikan. Next. Nah, kemudian ini terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Di antaranya, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus penelitian dalam hal ini tidak hanya berfokus pada beauty vlogger saja. Kemudian yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian efek dari pesan persuasif beauty vlogger tentang penerimaan informasi word of mouth dan niat beli konsumen. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya juga disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor di luar variabel yang diteliti seperti adakah faktor atau motivasi lain yang dapat mempengaruhi niat beli konsumen. Next. Kemudian sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.